selamat sore. Jam 4 lebih ya, jadinya agak terlambat sedikit. Jadi hari ini ceritanya saya mau live demo untuk tindakan PRP. Nah sebenarnya kan udah pernah nih PRP, cuman sekarang perbedaannya adalah PRP untuk kulit kepala atau untuk mengatasi dan memperbaiki kebotakan rambut. Nah, mungkin kamu udah pernah lihat ya di IG-nya Estetika yang before after yang itu ada ya. Jadi dia mengalami kebotakan, kemudian kalau bahasa medisnya kita bilang alopecia, bisa karena genetik, bisa karena penyakit dan sebagainya. Nah, sekarang kita perbaiki untuk alopecia atau kebotakannya dengan menyuburkan akar rambutnya, dengan memperbaiki akar rambutnya. Kulit kepalanya kita PRP yang sebelumnya kita sudah ambil darah pasien kurang lebih 10 cc ya, kurang lebih 10 cc. Nanti tergantung kebutuhan, bisa 10 cc, bisa 20 cc, tergantung kebutuhan pasien. Kalau memang alopecia atau kebotakannya memang luas, kemudian butuh banyak ya 20 cc kurang lebih. Jadi nanti hasilnya akan banyak plasmanya. Begitu kita taruh di tabung reaksi seperti ini. Jadi di centrifuge tadi yang saudara merahnya, darahnya kita taruh di tabung reaksi, kemudian kita centrifuge di tabung reaksi ini, jadinya kepisah dia. Jadinya ini plasma darahnya yang kita kayak akan growth factor yang kita pergunakan untuk tindakan PRP. Dengan bisa banyak treatment yang bisa dilakukan, banyak cara yang bisa dilakukan, bisa dengan menggunakan suntikan, intradermal injection, bisa kita menggunakan microneedle dan lain-lain. Jadi banyak variasi dan teknik yang bisa kita lakukan. Kalau untuk pasien kali ini usia 42 tahun, laki-laki, sedikit mengalami kebotakan karena faktor usia dan genetik. Nanti akan kita perbaiki, kita isi di bagian-bagian yang memang agak jarang rambutnya tumbuh. Jadi di garis-garisnya itu semua akan kita cari gitu. Jadi nanti sambil nonton ya. Yang sebelumnya pasien sudah kita anestesi dulu kulit kepalanya ya, di anestesi krim, kemudian dibersihkan. Syarat-syaratnya paling pasien disuruh kita keramas dulu sebelumnya. Ini kita set dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh nanya aja. Oh, saya belum memperkenalkan diri. Oke ya, betul, saya lupa. Saya Dr. Dewi Pusparini lengkapnya. Saya kebetulan praktek di Klinik Estetika Dr. Avandi, cabang Denpasar, Bali. Nah, mungkin agak telat tadi ya kita masuknya. Kenapa? Karena saya tadi baru aja selesai tindakan botox, kemudian filler contouring pada pasien saya usia 50-an tadi, ibu-ibu. Beliau memang pernah botox sebelumnya. Kemudian saya filler juga kontur, saya perbaiki karena pipinya udah jatuh banget, udah kosong. Jadi saya filler menggunakan kanula gitu. Gunanya anestesi rumah kelomang. Oke. Gunanya anestesi krim. Jadi anestesi krim ini gunanya untuk mengurangi nyeri sih. Jadi sebenarnya gini, even misalnya dia sedikit terasa nyeri masih, tapi at least tidak terlalu sakit banget. Jadi ini adalah salah satu bentuk manajemen pain yang kita terapkan ke pasien kita. Jadi kalau pasien bilang, dok kan pakai jarum, iya kita pakai jarum, apa nggak sakit? Enggak, at least tidak terlalu sakit. Karena apa? Kita menggunakan jarum, kemudian teknik-teknik khusus untuk manajemen pain, biar pasiennya tidak terlalu terasa kesakitan. Jadi untuk mengurangi sisi traumatis gitu. Jadi dia nanti terasa tebel aja kulitnya. Jadi untuk mengurangi ketidaknyamanan saat kita menggunakan tindakan tersebut gitu. Oke. Udah kita ambil tadi plasmanya seperti ini ya. Jadi saya masukkan di spide 3 cc seperti ini. Kemudian saya menggunakan jarum yang 30G, 32G atau jarum apa-apa gitu ya. Algadrin, dok ternyata beneran 1 minggu bagus salmonnya, makasih dok. Oh, dirimu udah nyoba salmon ya? Di mana? Di cabang mana sayang? Ya kan salmon itu kalau saya bilang nggak cuman bagus, ajaib.
Saya suka banget tindakan itu gitu. Jadi saya suka banget ngasih tindakan salmon ke pasien-pasien karena emang ajaib. Oke, kita sudah ingat ya harus pakai alkohol untuk desinfeksi, untuk bikin steril. Ya kita belum foto ya, nggak usah ada di foto. Ya, ini jadi aku suntik, sakit nggak? Kan sama dokter kemarin. Alga. Oh iya. Oh, si ini yang jerawat. Namanya lain soalnya kan nama dokter kemarin Denpasar. Oh iya. Dia yang mau itu loh, prewed. Iya, kau yang mau prewed ya. Kan hilang kan aku bilang apa? Sabar. Makanya kalau sebuah tindakan itu ada prosesnya, instantly iya tapi sabar. Oke, ini kan area yang agak sedikit lebar nih, nggak ada rambutnya nih, ya kan? Jadi nggak ada rambutnya, nanti kita suntik. Jadi fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya ini untuk kalau aku biasanya perumpamaan ke pasien-pasienku tuh sawah kita bajak, kita kasih perkuat unsur haranya. Sakit? Nggak sakit ya. Kenapa nggak sakit? Karena sudah di anestesi. Ya setidaknya sakit celekit-celekit gitu aja sih. Terus berdarah ya dok, berdarah pasti karena kita pakai jarum, cuman yang masih ini dikit lah. Kok kalau bintik-bintik hitam perlu diapain dok? Bintik-bintik hitam di wajah biasanya itu kan kita bisa sebut spruten atau bintik hitam kenapa jerawat. Bisa banyak tindakan bisa kamu lakukan. Pakai krim pasti kan, pakai krim dokternya, krim estetika coba konsul. Terus kemudian tindakan apa? Laser, salmon, PRP, banyak yang bisa kamu lakukan. Ada pertanyaan lagi dok. Berapa buat perbaikan pipi yang udah turun saya usia 51 tahun? Kalau tadi pasienku kesama sih 50-an karena beliau memang kurus banget jadi cekung banget. Nah itu dia agak turun karena gravitasi. Nah proses aging itu kan memang gravitasi ya mbak ya. Jadi ya biasanya saya filler. Nah kalau filler itu kebutuhan aja. Kalau dirimu punya budget yang lumayan, mendingan aku sarankan 2 siring filler biar maksimal. Karena memang perbaikan gak cuma di pipi aja. Karena saya mainnya ke contouring, karena saya mainnya ke proyeksi wajah, kita benerin kontur wajah ke proyeksi wajah ya itu jadinya banyak yang harus saya perbaiki biasanya. Jadi nggak cuma di pipi tok, biasanya area bawah dagu, garis senyum, kemudian di bawah bibir, di samping bibir itu kan biasanya kita di sudut-sudut bibir itu kan agak cekung, nanti saya perbaiki juga biasanya. Bisa kombinasi sama benang juga. Jadi sebenarnya kalau bisa dikombinasi kenapa harus single treatment kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya budget lebih ya mungkin aku saranin ya kayak gitu diiniin aja. Dimaksimalkan sekalian. Jadi konsul aja, kemudian nanti dipertimbangkan dengan budget yang kamu punya. Kalau dengan 1 siring filler juga sudah bagus ya 1 siring. Biasanya kan karena aku harus lihat pasiennya gitu. Minimal 1 siring kok bagus kok. Yang untuk hard filler karena hard filler itu kan dia untuk tekstur, untuk pondasinya. Gitu. Aku pakai krim siang malam dok. Oh iya, rajinin aja nanti. Konsul online. Rajinin pakai krim, kemudian treatment siang kita sarankan ya. Nanti treatment berdasarkan ke ini aja sih, kebutuhanmu dan keluhanmu. Kadang-kadang gini, pasiennya bilang aku mau ini, tapi ternyata yang kita lihat sebenarnya yang kamu butuhkan itu yang ini misalnya sih, yang treatment B misalnya. Ya udah, berarti kita sarankan treatment B aja. Misalnya gitu. Kadang-kadang pasien kan maunya banyak nih. Ya udah, ini dulu kita benerin dulu misalnya gitu ya. Jadi kalau saranku sih konsultasi biar bisa dilihat langsung sama dokternya. Oke. Area sini sudah kita perbaiki, nanti mungkin akan ke belakang. Tapi tadi sampai di sini ya. Jadi kita semuanya sih ratain sih.
memang saya ratain aja. Ini untuk ibaratnya saya sekarang kalau sawah tuh saya bajak sawahnya. Saya perbaiki unsur haranya gitu. Nah ini sama, kulit kepalanya kita bajak, kita perbaiki, jadi diharapkan itu folikel rambutnya subur gitu. Dari Kak Isa dok. Oke dok, terima kasih. Dengan senang hati. Ada lagi nggak mau nanya? Nanti setelah ini 2 hari baru keramas ya. Biasanya kalau pasien-pasien saya giniin tuh tidur mereka, saking nyamannya. Jadi jujur ya, jadi dokter itu semua dokter bisa nyuntik, cuman gimana caranya kita memanajemen pain saat kita melakukan tindakan. Nah itu yang memang saya pelajari banget selama ini, concern saya ke sana juga. Selain teknik-teknik dan inovasi yang saya kembangkan, saya juga mempelajari gimana caranya pasien saya itu nyaman saat saya melakukan tindakan, biar pasien saya tidak ada sisi trauma gitu. Nah kalau sudah trauma susah loh, pasien itu nanti mau ngapain aja susah gitu, takut dia. Nah saya paling jago banget untuk manajemen pain. Nah Dari Kak El Quincy dok. Itu diapain dok? ini PRP untuk mengatasi kebotakan. Jadi emang kemarin saya lagi booming banget tuh PRP pada pasien saya yang usia 20 tahun. Dia udah mengalami kebotakan parah sampai dia nggak pede. Saya perbaiki, 2 minggu kemudian saya suruh kontrol untuk ke kunjungan kedua. Hasilnya itu memang jujur di luar ekspektasi yang saya harapkan, karena bagus banget. Baby hairnya numbuh cepat gitu. Terus kemudian apa namanya itu langsung lebat dalam waktu 2 minggu gitu. Karena saya juga kasih suplemen sih, suplemen untuk antioksidannya. Kebetulan saya kasih Seloxy kemarin, jadi bagus, dia cepat gitu. Dan anaknya sekarang udah pede, ibunya aja suka hasilnya. Jadi after itu ada beberapa pasien yang datang lagi dengan sama keluhan, sama kebotakan, karena dia salon rambut rusak kan rambutnya. Ya udah kita perbaiki, karena di bleaching, diwarnain, rusak, akar rambutnya rusak, rontok. Jadi ada space kosong gitu jadinya. Itu yang kemarin saya perbaiki. Dari Kak Sip Batik. Bisa untuk rambut-rambut yang lain nggak dok? Buat apa? Lain. Apa dong? Apa kumis? Mungkin. Bisa aja. Rumis, jenggot, bisa. Kan kita intinya mau bikin sehat dulu, folikel rambutnya biar membaik gitu. Jadi folikel rambutnya tuh tumbuh, isi putik-putik rambutnya itu yang hitam-hitam tuh kemudian muncul baby hair gitu. Itu yang kita harapkan. Kadang-kadang kalau laki-laki itu kan prosesinya botak tuh pasti di ujung rambut itu kan, bentuk kayak bentukan apa sih namanya kalau kawah, cekungan gak jelas. Iya kan, aku juga sempat loh agak botak karena kemarin mewarnai rambut. Aku paling suka banget mewarnai rambut, soalnya di bleaching ya rusak lah rambutku. Ya udah kita perbaiki. Kenapa dengan injeksi dok? Kenapa nggak pakai dermapen? Ya lebih efektif kalau dengan injeksi menurutku, karena langsung ke intradermal. Butuh kayaknya, karena langsung ke intradermal aku suntikan, jadi dia lebih efektif gitu daripada. Dan satu lagi biasanya kalau untuk yang pakai dermapen itu kan jadi kayak ngelupas mana kayak tombe. Nah pasien pada nggak suka sih beberapa gitu. Kalau dengan dermapen itu dengan injeksi intradermal tuh cepet hasilnya, kelihatan banget bagus. Dok dari Trisno 1234598. Yes. Banyak banget mas. Dok buat muka kusam paling bagus treatment apa?
Semuanya, nggak ada yang paling bagus, semuanya bisa. Apapun bisa, krim, ingat. Nah, kekesamaan pada kulit juga harus dievaluasi, Mas. Kalau Masnya itu, Mas apa? Alis gitu katanya. Oh, alis bisa. Bisa kok. Bisa, sayang. Kalau misalnya kusamnya karena sering kena sinar matahari, ya pakai sunblock. Percuma nanti kalau sudah treatment tapi ternyata nggak dilindungi, nggak pakai krim malam, ya sama aja gitu. Jadi memang biasanya kalau saya langsung holistik, Mas. Jadi nggak cuma treatment tapi juga oral treatment kayak vitamin, antioksidan, jadi segala macam itu. Gitu. Dari Kak Herda Sibuya. Dok, saya punya flek udah lama banget di pipi, fleknya dibintik-bintik gitu. Diapain ya, Dok? Ayo sini yuk, langsung kita salmon. Diapain? Kita lihat dulu. Terus kemudian biasanya aku evaluasi aktivitasmu gimana, banyak di luar ruangan apa enggak. Terus kemudian ya itu nanti pakai treatment. Biasanya kalau tindakan aku langsung, kalau nggak laser DNA salmon atau kombinasi laser DNA salmon. Kebetulan kemarin pasienku laser DNA salmon, mesobotox, kita gabung. Dalam waktu 7 hari, jujur ya 7 hari itu bagus banget pasiennya, dan akhirnya bawa teman lagi gitu. Jadi kebanyakan pasien-pasienku kayak gitu, karena sudah hasilnya bagus, bawa ada dia saudaranya, temennya kayak gitu. Biasanya sih aku langsung kayak gitu, sayang. Bagus dia. Kalau kamu punya budget lebih, mendingan langsung bagus instannya. Nanti pakai produk krim Berapa, malam. Dok? Tergantung cabang kali ya. Coba kamu tanyakan cabang di mana kamu tinggal, kemudian ditanyakan misalnya kamu di Solo, cabang sana ada kok. Takutnya nanti harganya berbeda kan. Terus kemudian nanti harga juga biasanya admin sih yang ngasih tahu. Miring. Oh iya. Tengkurap bisa nggak, Pak? Tengkurap. Melingap. Kenapa ya? Tengkurap karena kulit kepalanya yang mau tak benar. Ini Jayanti send a request. Balik ini. Ya, Ini. betul. Ya. Yes, betul. Uyung-uyungnya. Iya, diuyang-uyang. Diuyang-uyang, kalau bahasa Jawanya tuh di apa sih? Di usuh. Bali tuh sama Kak. Usuh ya, uyang-uyang berarti nak Jawa. Kalau di Jawa uyang-uyang. Biasanya uyang-uyang tuh nggak ada rambutnya. Uyang-uyang tuh pusing, betul. Uyang-uyang. Belum. Laki-laki tuh biasanya gitu sih, daerah-daerah uyang-uyang, uyang-uyang lagi. Pusaran rambut, pusaran. Pusaran air kali, pusaran rambut sih. Gitu, ayo nanya aja, mumpung free. Nanti kalau udah kesini bayar loh. Nanya dulu, mumpung gratis. Nanti kalau udah ke Denpasar nggak susah ketemu aku loh. Sombong banget ya. Enggak. Jadi kalau akhir-akhir ini emang agak ramai banget di sini pasiennya, jadi agak susah kalau ketemu waktu, kecuali mau konsul tindakan baru ya. Sudah appointment kayak gitu baru bisa. Denpasar juga lumayan agak ramai soalnya. Tindakan-tindakan yang banyak di sini ya botox, banyak yang suka. Itu lagi diapain Kak, kok disuntik gitu? Ini namanya PRP sayang, PRP untuk kulit kepala. Mbak Wijayanti, hai Mbak Wijayanti. Halo Dokter Dewi, aku PRP-nya bisa kontrol online nggak pasien? Bisa, nanti kamu WA aja, kan kamu punya nomor WA aku toh. Kamu WA aja nanti biar aku bisa lihat ya. Bisa kok, nggak apa-apa. Dok, saya punya flek udah lama banget di pipi, fleknya bintik-bintik gitu, diapain ya Dok? Itu tadi salmon. Udah. Di atasnya Wijayanti itu apa? Itu lagi diapain Kak? Kok disuntik gitu? Iya, manual needle.
Suntikan intradermal yang namanya. Siapa? Oh, sakit. Masa sakit? Katanya enggak. Ini posisinya ya. Oh, posisinya enggak bagus ya? Si bong. Iya. Dulu. Lagi dikit. Masih banyak kali plasmanya. Ini masih ada. Gak bisa itu dok, udah gak bisa ada semuanya. Hmm. Itu aja. Lagi dikit, Pak. Ada lagi nggak sih yang nanya-nanya? Ada lagi. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya. Mumpung belum. Ini kalau saya sendiri pribadi sih, yang di sini tindakan banyakan botox, PRP. Ini PRP rambut ini lagi trending banget di sini karena ya itu tadi pasien yang beralisal tuh bagus banget. Terus apa lagi ya? Filler lagi tren banget, benang. Kalau saya mah banyak variannya, hampir semua tindakan variannya ada Pak di sini. Jadi emang ya gitu. Botox sih banyak banget. Mungkin karena kalau orang di Bali kan mau galungan bentar lagi hari raya. Jadi botoxnya banyak. Banyak sekali tindakan botox. Sakitnya sih enggak. Tengkurapnya itu yang enggak enak. Tarik lagi. Udah uyung-uyungnya aja kok. Iya, empuk tadi uyung-uyungan, artinya kosong banget di situ. Bata yang banyak selalu. Buatlah. Udah habis, sudah masuk. Oke, sekarang ke aku aja sekarang ya, ke arahku. Ntar lu, antibiotik dulu. Jadi gitu, jadi segitu aja gitu, memang tidak banyak. Kecuali memang keluhannya banyak, luas, baru mungkin saya akan perbanyak gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Terang banget. Mata saya silau karena tadi habis tindakan, jadi kena apa namanya? Silau banget. Oke. Jadi tindakan PRP-nya udah selesai. Biasanya sih evaluasinya 2 minggu after. 2 minggu setelahnya kita evaluasi, kemudian kita lihat nih prosesnya sudah berhasil atau belum. Jadi before after itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya foto before after itu juga sangat penting untuk misalnya ada pasien, kok saya nggak ada perubahan, kadang-kadang kan pasien itu kan kayak gitu ya, ngerasa tidak ada perubahan karena dia tiap hari gitu, dia lihat tiap hari wajahnya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oh, oke, karena tindakannya udah selesai. Kalau untuk beruntusan di jidat bagusnya treatment apa ya dok? Nah, beruntusan. Gini, banyak banget emang kasus beruntusan, terutama untuk remaja ya. Biasanya tuh karena barrier kulitnya udah rusak. Jadi beruntusan yang kering kulitnya, itu biasanya kita evaluasi sih ya. Aku sih banyak yang treatment yang bisa dilakukan, karena pasien di sini kebanyakan di Bali tuh sukanya yang instan. Artinya dia mau cepet biar ada hasil gitu, karena dia mungkin udah kesana kemari, udah banyak yang bisa menawarkan ini menawarkan itu. Biasanya aku sarankan langsung dengan Dena Salmon. Kenapa? Dena Salmon adalah memperbaiki
barrier kulit, memperbaiki basal sel membran. Cuman memang sebelumnya facial dulu. Nah, kenapa? Karena facial itu untuk membersihkan, kemudian mengekstraksi komedo. Jadi komedonya dibersihkan, kemudian pori-porinya yang lebar itu dibersihkan gitu ya, yang ada ketutup itu dibersihkan, sel kulit matinya juga dibersihkan. Kadang-kadang aku tambahin dengan BLA atau Bright Light Aqua Pure, kamu mesti tahu ya, biasanya kayak gitu. Aku evaluasi kalau pasiennya punya budget lebih, ya udah kita langsung DNA Salmon, facial DNA Salmon, kemudian produk lengkap. Produk lengkap fungsinya apa? Ya untuk perbaikan gitu. Jadi produk lengkap dievaluasi, biasanya kontrol 2 minggu afternya untuk kita evaluasi. Kalau misalnya udah bagus, bisa dilanjutkan dengan DNA Salmon yang kedua. Tapi kalau misalnya pasiennya mau sekali, boleh, nggak masalah. Kalau misalnya produk juga aman, tidak ada keluhan, ya lanjutkan. Paling cuman tak saranin untuk BLA atau facial kayak gitu. Jadi memang kontrol after konsul, setelah tindakan dan segala macam memang 2 minggu. Kenapa? Kita untuk lihat progresnya gimana sih, kayak gitu. Ya. Uban. Dokter, ponakan saya masih SMA, tapi uban udah banyak. Nah, kalau uban diwarnain, Mbak. Jadi uban itu kan pigmentasi dari sel rambut, pigmentasi sel warna rambut. Jadi memang ya biasanya karena genetik ya. Biasanya kalau rambutnya tebel-tebel deh, perhelainya tuh tebel gitu ya. Itu memang ya nggak bisa dengan treatment ya, perbaikan ya dengan antioksidan, vitamin, dan biasanya genetik ya. Terus kemudian paling ya cat rambut aja, cat yang bagus, yang sehat aja. Cari cat yang bahannya herbal, kan banyak kok Mbak. Cat bahannya herbal banyak banget. Gitu. Yang rontok baru di PRP. Kalau mau dicoba dengan PRP boleh kok. Hasilnya bisa dilihat kapan ya dok? Biasanya sih 2 minggu tak suruh kontrol Mbak. Nah, untuk melihat perbaikan. Biasanya hampir semua pasien-pasien sih 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan kontrol. Itu biar buat merangsang pertumbuhan rambut ya dok? Iya. Jadi dia selain untuk merangsang pertumbuhan rambut, misalnya kayak pada kasus botak itu kan kosong ya, jadi ruangan di situ, jadi kulit kepalanya kosong nih. Kita folikel rambutnya tuh dirangsang dia untuk ada bintik-bintik rambut baru gitu, untuk tunas-tunas rambut baru. Terus kemudian rambut yang sudah muncul atau rambut yang sudah ada itu biar nggak gampang kecabut, biar nggak gampang rontok. Nah itu kayak gitu. Dok, kalau habis pakai krim terus terirai sinar matahari pakai foundation. Pakai foundation ya, saya bilang nggak boleh, nggak masalah gitu. Jadi gini, foundation itu kan memang komedogenik. Selama kulitmu aman, bukan jerawatan, silahkan monggo. Cuman foundation itu 5 jam maksimal, 5-8 jam. After itu ya harus bersihkan. Terus kamu harus merawat dengan facial rutin, karena foundation itu bikin kusam kulitnya gitu ya, ada pewarnanya. Terus kemudian bikin komedonya semakin aktif. Jadi mau nggak mau kamu harus rutin treatment gitu ya. Aku nggak bisa bilang enggak, karena kadang-kadang beberapa pasienku butuh foundation untuk coverin wajah. Jadi untuk pekerjaannya memang dia butuh foundation. Nah itu biasanya yang tidak bisa kita bilang enggak gitu. Silahkan sesuai kebutuhan, tapi satu treatment yang rutin ya. Aku paling sekarang lagi jawab-jawab aja ya. Jawab-jawab pasien aja. Dok, mau tanya dong, kalau infus whitening yang bagus apa? Infus whitening yang bagus apa? Kalau di sini infus whitening cuma 1 sih. Itu aja, bagus. Yang penting rutin. Nah masalahnya gini loh, kadang-kadang orang itu bilang bagus tapi nggak mau konsisten gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan sekali langsung bagus gitu. Ya kecuali memang kulitmu bagus gitu, yang penyerapannya maksimal sekali, oke, bersih gitu. Tapi kalau misalnya baru udah di konsulnya baru, coba tanyain dulu. Kalau misal
kulit berbeda ya memang saya sarankan rutin dan konsisten. Kadang-kadang konsistennya itu loh yang tidak bisa maksimal pasien-pasiennya. Jadi harus rutin dan konsisten. Aduh, capek sekali pakai masker sebenarnya. Tapi harus ya. Dok, ngilangin bekas jerawat itu gimana? Susah banget nih, di muka nggak hilang-hilang. Bekas jerawat yang apa? Bopeng dengan Voluderm. Kalau di sini ada Voluderm, dengan kamu bisa coba dengan PRP. Kemudian, nah itu juga harus kita lihat pasiennya. Kalau dia punya bakat keloid, mungkin aku nggak saranin PRP. Karena dia pakai jarum, biasanya lebih ke Voluderm. Terus kemudian kalau untuk mau bagus lagi ada skin booster, kemudian ada kolagen stimulator. Itu harganya wow, itu terapi premium sih. Tapi jujur aku sudah buktiin kalau itu bagus buat bopeng atau scar jerawat. Cuma satu, emang harganya wow, tapi hasilnya wow. Kalau ada jempol 4, saya jempolin 4. Itu kolagen stimulator hasilnya dan harga berbanding lurus. Dok, kalau bekas jerawat selain Laurel apa ya dok yang bagus? PRP, kemudian ada Voluderm, ada skin booster, ada Dena Salmon. Dena Salmon kan ada 3 macam tuh, healer, kemudian eye, sama yang untuk scar gitu. Kalau mau booster, tapi cuman jujur ya, sekali ada perubahan, ada perbaikan, tapi memang harus pengulangan. Nah, biasanya kenapa pasienku selalu kusarankan dengan paket? Karena kalau paket, kamu akan terjaga, terkontrol, kamu 3 kali berturut-turut, hasilnya akan jauh lebih bagus, kayak gitu. Dok, kalau kulit wajah mengelupas boleh pakai krim dokter atau tindakan dulu baiknya? Nah, mengelupasnya seperti apa? Mengelupasnya keras banget, terus mengelupas karena apa? Itu evaluasi. Nah, kalau emang kamu sudah pernah pakai krim dokter sebelumnya, konsultasi ke dokter yang kamu pakai krimnya gitu. Jadi pengelupasannya karena apa? Kadang-kadang krim-krim tertentu yang mengandung retinoid dan sebagainya itu memang pengelupasan. Cuman kalau tidak sampai merah, tidak iritasi, tidak perih dan sebagainya, nggak masalah sih. Cuma biasanya kita sarankan cuma pakai krim anti iritasi atau emollient, kasih krim untuk moisturizing gitu. Kalau dihentikan enggak, kecuali kamu ada keluhan kayak merah, iritasi, perih dan sebagainya, ada iritasi ya. Kalau tidak ada tanda-tanda iritasi, mungkin lebih ke melembutkan kulit aja, kasih krim-krim untuk melembutkan kulit. Kalau di sini namanya comfort cream. Tuh. Kalau dokter yang live enak, kalau nanya pasti dijawab. Oh iya, karena aku cerewet. Jadi gitu. Jadi aku tuh orangnya memang suka ngomong. Mungkin karena aku suka ngomong, ya karena mungkin aku dulu punya radio kali ya. Jadi kalau kita penyiar radio itu kan zaman kuliah aku tuh, aku juga pernah jadi penyiar radio. Jadi ya itu speak ngomong terus gitu. Jadi kadang-kadang pasien pun kalau yang mau konsultasi itu sampai banyak melebar, kadang-kadang pembicaraan kita melebar gitu, yang harusnya mungkin dia cuma mau dok aku flek gitu, Dena Salmon, oke. Oh ternyata, ayo kerutannya diilangin. Oh itu kurutnya udah turun, di filler, kemudian ya udah semuanya. Jadi kalau udah ketemu aku tuh semuanya akan jadi sebuah satu kesatuan yang harus kita benerin gitu. Biasanya gitu. Karena itu banyak pasien apa, konsul apa? Ya, ntar saya jerawat, bentar, 5 menit. Oke, ada pasien mau konsul gitu. Jadi bentar lagi kita selesaikan ini. Pengen laser lagi di klinik estetika, ayo laser. Sekarang nggak cuma laser, sekarang ada yang ajaib, ada Dena Salmon. Kliniknya daerah mana dok? Oh klinik ini estetika di Jalan Raya Bobotan 166 Renon. Patokannya itu di depan Taman Janggan Renon, taman anak-anak itu loh mbak. Mbaknya orang Bali, di Bali di mana? Kalau misalnya tahu perempatan pemuda itu ya, perempatan pemuda yang Renon tuh, setelah perempatan pemuda mbaknya lurus aja mau ke arah Renon itu, gedung ketiga kiri ada Plang Estetika yang gedungnya gede
gitu. Hidung estetika yang Renon itu, yang gede. Di situ dah. Aku di situ dah. Kiri jalan, ya. Ada lagi yang mau nanya, kebetulan aku udah mau ada konsul nih. Buat ilangin milai bisa nggak dokter? Bisa. Kamu mau diapain? Mau di counter? Mau ditusuk terus keluarin satu persatu boleh. Oke. Nah, ini. Dokter, fungsinya masker karbon saat laser rejuve itu apa ya? Soalnya kalau di cabang laser lain nggak pakai masker karbon saat laser. Nah, sebenarnya gini, ada rejuve laser itu ada dua cara. Using karbon masker sama nggak pakai. Perbedaannya apa? Perbedaannya di hasil. Kalau pakai karbon masker, hasil glowing itu langsung seketika. Tapi kalau nggak pakai masker karbon, biasanya 5-7 hari afternya kayak gitu. Fungsinya apa? Karbon masker itu kayak dia itu memperdalam dari yang kita tembakin itu loh. Jadi dia lebih ke targeting sel gitu itu. Dia membantu untuk lebih ke dalam, lebih ke target sel yang kita inginkan. Dia lebih membantu untuk lebih mengontrol peremajaan kulitnya di dalam. Tuh. Jadi kenapa kalau dengan yang karbon masker kamu tuh langsung glowing, afternya itu langsung kelihatan. Jadi kalau kamu nggak glowing habis di laser aja pakai karbon, berarti tindakanku salah. Artinya aku tidak pas ngasih energinya, karena memang hasil akhirnya tuh harus glowing atau kenyal atau cerah, itu afternya harus tuh, dan tidak merah, biasanya ngeping doang sih, jarang. Kalau yang rejuve ya lain sama laser melasma. Kalau laser melasma memang fokus ke flek, jadi memang kita bikin endpointnya atau hasil akhirnya merah gitu. Aduh, messengerku juga lame nih. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi segini aja dulu ya. Mungkin nggak akan banyak, akan lama karena PRP juga tindakannya cepat. Mungkin minggu depan kalau misalnya memang ada waktu lagi, saya dikasih waktu lagi untuk live demo, mungkin saya akan ke filler ya. Jadi kita akan main filler, demo filler. Jadi biar kalian tahu kalau filler itu nggak sakit, filler itu nggak serem, filler itu nggak ngeri gitu. Gitu ya, segini aja ya, soalnya saya ada pasien mau konsul, pasiennya ya kan. Ada yang pertanyaan lagi nanti bisa ditanyakan di ketik aja di kolom komentar. Tapi misal tanpa karbon masker enggak masalah kok, cuman perbedaannya di hasilnya nanti. Jadi kalau dengan karbon masker hari itu juga ada bagus, kalau tanpa masker karbon paling 5-7 hari ada kelihatan kok, sama kok, cuman perbedaannya di waktu aja. Dana salmon berapa dok? Nanti dijawab ya di DM. Jadi Dana salmon tuh takutnya kamu di mana tempatnya gitu. Biasanya sih gitu, per cabang aja ya. Jadi nanti cabang mana kak? Biasanya kayak gitu sih. Aduh. Gitu. Oke. Bye bye. Oke, selesai. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk live demo filler dan sebagainya. Nanti aku mau tunjukin sama kamu semua kalau filler itu tidak menakutkan, filler itu tidak sakit dan sebagainya, ya. Oke? Kita sudah dikejar pasien. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih udah datang. Dadah, makasih dengan senang hati.